Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حيث قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ilmuna yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa syukurillah, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam forum 40 Cahaya. Nyalakan hati dengan 40 pesan Nabi yang merupakan kajian dari hadis-hadis yang termuat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Pada pagi hari ini kita Alhamdulillah sudah sampai kepada hadis yang keempat. Mohon maaf, hadis yang keenam ya. Baik, langsung saja kita mulai untuk kajiannya. Ustadz akan share screen. Hadis yang keenam dari silsilah hadis yang termuat di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis ini berbicara seputar halal dan haram dan hal-hal yang penting yang lainnya. Matan hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Kara'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna li kulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Nah, sahabat ilmuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah matan hadis yang keenam dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis-hadis yang termuat di dalam hadis Arba'in ini adalah hadis-hadis yang sangat penting. Ya, hadis-hadis yang menjadi pokok agama Islam. Maka bagi antum yang punya semangat lebih untuk menghafalkan hadis, bisa memulai menghafalkan hadis arba'in. Karena hadisnya tidak banyak, jadi hanya sebatas 42 hadis. Ya. Jumlah totalnya 42 hadis. Nah, itu bisa dihafalkan tuh. Ya, kalau ada yang punya semangat lebih untuk menghafalkan kalam-kalam Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, cocok untuk menjadikan kitab Arba'in Nawawiyah adalah kitab yang untuk dihafalkan bagi pemula. Ya, pemula yang ingin mempelajari hadis ataupun menghafalkan hadis. Hadis ini juga bagus untuk kemudian dihafalkan. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun
wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istawra ali dini wa irdihi ila akhiri sampai akhir. Alhamdulillah kami sendiri menghafal hadis ini dahulu waktu masih di pesantren. Ya, saya ingat itu kalau tidak salah kelas 2 di pesantren atau setara dengan kelas 2 SMP atau kalau sekarang adalah kelas kelas 8 ya, kelas 8. Nah, begitu. Alhamdulillah, ini hadis yang sangat penting yang insya Allah akan kita pelajari bersama. Baik, berikut ini adalah terjemah dari hadis yang keenam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Baik, adakah di sini yang hadir bersedia untuk membacakan terjemahannya? Yang sebelah kiri kecil itu adalah perawinya, kemudian sebelah kanan adalah terjemahan hadisnya. Ada yang bersedia di sini? Boleh saya tunjuk barangkali. Di sini ada Bunda siapa nih yang paling atas? Bunda Rosmayanti atau Bunda Mukhlis nih? Bersedia membacakan terjemahannya Bunda? Bersedia. Sesungguhnya Silakan. itu jelas. Dari Abu Abdillah yang sebelah kiri dibaca yang kecil. Salam. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati jantung. Hati atau jantung. Bukhari dan Muslim. Insya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih Bunda Rusmayanti. Bunda Rusmayanti atau Bunda Mukhlis ini? Rosmayanti, Ustaz. Rusmayanti, Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih. Baik, ada yang lainnya yang mau membaca? Mungkin di sini ada Abu Hisan, Akhi Abu Hisan. Bersedia membaca untuk terjemahannya dari mulai Abu Abdillah. Dipersilahkan. Insyaallah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharain. Amin. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bishr atau Bibashr radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah lapangan atau tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Akhi Abu Hisan. Barakallahu fiik. Nah, ini adalah terjemah dari hadis yang tadi kita bacakan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia, Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir.
Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini sebagaimana kita ketahui dan kita baca, ini salah satu hadis yang menjadi pokok daripada agama Islam. Penting sekali kita fahami betul-betul hadis ini. Setelah kita fahami maknanya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan selayaknya hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi satu prinsip di dalam kita berkehidupan tuh. Benar-benar suatu prinsip seorang muslim yang mana dia selalu dihadapkan pada perkara yang halal, kadang dihadapkan dengan perkara yang haram, dan tidak jarang juga dihadapkan dengan perkara yang sifatnya masih abu-abu, masih samar, belum jelas ini halal, ini haram. Maka hadis ini adalah menjadi satu landasan penting bagi kita semuanya di dalam kita menjalani kehidupan kita, baik itu bermuamalah, kita mengkonsumsi makan dan minum, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Dan kalau orang tidak mengetahui hadis ini atau tidak mempelajari konsep halal dan halal dalam Islam, ini sungguh sangat berbahaya. Karena apa? Dia tidak akan peduli terhadap apa yang halal dan haram. Sehingga dia tidak tahu mana halal, mana haram, dan bagaimana bersikap dengan halal dan haram, apa hukumnya, dan lain sebagainya, dan apa akibat dari mengkonsumsi yang halal maupun yang haram di dunia maupun di akhirat, baik untuk skala individu, kemudian skala sosial, dan lain sebagainya, itu bagaimana, maka orang akan abai dan tidak memperhatikan. Padahal ini, sebagaimana dijelaskan para ulama, ini adalah hadis yang betul-betul penting, betul-betul fundamental di dalam kehidupan seorang seorang muslim. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Innal halala bayyinun. Ya, kata Rasulullah, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Ya, yang halal itu jelas. Yang halal itu adalah sesuatu yang Allah halalkan. Ya, sesuatu yang Allah halalkan. Dan wa innal harama bayyinun. Sebagaimana sesungguhnya yang haram itu pun jelas. Ya. Apa itu sesuatu yang haram? Sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dihalalkan dalam agama. Di sini mana? Ya. Oh, Yang Bapak. halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Ya. Kalau kita kembali ke nas hadisnya, ya. Ya. Kembali ya. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram itu ada perkara yang sifatnya syubhat. Nah, saya yakin antum sekalian sudah familiar dengan istilah syubhat atau sesuatu yang masih samar, sesuatu yang belum jelas ini halal atau haram. Ya. Yang belum jelas duduk perkaranya atau hukumnya. Ini masuk kategori halal atau masuk kategori haram. Ini yang disebut syubhat.
La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang mana perkara yang syubhat ini kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya, tidak tahu ini hukumnya apa. Mayoritas manusia itu masih bimbang di perkara syubhat ini. Ini halal ini atau haram nih. Kayak yang disebut apa perkara syubhat. Baik, kita bahas dulu apa itu halal, apa itu haram, kemudian apa itu syubhat, dan apa itu hukumnya. Ya, apa itu hukumnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya segala hal itu terbagi menjadi tiga dari sisi hukum. Ya, dari sisi hukum itu tiga. Yang pertama adalah sesuatu yang jelas halal. Sesuatu yang halal, yang jelas halalnya. Yang kedua adalah sesuatu yang jelas haramnya, sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang syubhat, masih samar, belum jelas halal atau haram. Nah, ini kita bisa dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk diambil dan dikonsumsi di dalam Islam. Sesuatu yang dihalalkan jelas oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, atau juga dijelaskan itu halal oleh para ulama, atau sesuatu yang ya misalnya makanan, minuman, atau tumbuh-tumbuhan, ya, atau hewan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, itu masih bisa dikategorikan halal. Itu adalah masih kategori halal. Karena ada suatu kaidah di dalam kaidah fikih seperti ini. Al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi segala sesuatu itu pada asalnya hukumnya adalah boleh. Illama dalad dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya haram. Jadi segala sesuatu pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kecuali jika ada dalil atau sebab yang menjadikannya haram. Ya, makanya kalau kita misalnya bertanya hukum hewan memakan hewan tertentu ya, hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya boleh kan gitu. Kecuali ada dalil dari Al-Quran atau hadis atau keterangan para ulama yang menunjukkan bahwasanya ini adalah haram ya atau tidak boleh dimakan. Maka dari situ kita bisa ambil kesimpulan juga, sahabat sekalian, bahwasanya sesuatu yang halal itu jauh lebih banyak dibanding sesuatu yang diharamkan. Ya, jauh lebih banyak, jauh lebih banyak. Ya, karena pada dasarnya hukum segala sesuatu itu boleh, kecuali kecuali pengecualian itu biasanya adalah mengecualikan dari yang banyak, dari yang umum, dari yang besar dikecualikan. Dan pengecualian biasanya itu sedikit. Ya. Kan tidak mungkin sesuatu yang dikecualikan itu jauh lebih banyak dibanding sesuatu yang umumnya. Makanya bisa disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan segala sesuatu, ya menciptakan yang halal itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih berlimpah yang bisa diakses oleh manusia, yang bisa dikonsumsi oleh manusia, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemudian ya, adapun yang haram itu jauh lebih sedikit dibanding yang halal. Nah, makanya kita jangan terbalik dalam apa? Dalam kita memandang sesuatu yang halal dan haram. Kan sering tuh.
kita mendapati omongan gini, sedikit-sedikit haram gitu ya, sedikit-sedikit tidak boleh, ya sedikit-sedikit tidak diperbolehkan, sedikit-sedikit diharamkan. Nah gitu ya. Karena kadang kita mendengar perkataan yang kayak begitu. Nah, padahal sebenarnya kalau dia melihat lebih luas ya, apa yang ada di muka bumi ini, dia akan mendapati sesungguhnya yang halal jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah dibanding yang haram. Yang haram terbatas, ya, terbatas terhadap perkara-perkara yang memang Allah sudah jelaskan dalam Quran maupun hadis itu adalah haram. Contoh misalnya, binatang yang diharamkan, kan itu terbatas. Di dalam Al-Quran, misalnya ya diharamkan daging anjing misalnya, daging babi, ya, atau beberapa hewan yang lainnya. Ada di dalam hadis juga disebutkan, ya, diharamkan misalnya binatang yang buas, ya, binatang yang buas yang memiliki cakar ya dan juga gigi untuk memangsa. Ya. Tapi itu kan tidak banyak, ya, tidak lebih banyak dibanding binatang-binatang yang jinak ataupun yang tidak buas, ya, yang bisa dikonsumsi. Jadi teman-teman sekalian, jadi kita harus kemudian membalikkan pemahaman kita, ya. Ya, kalau misalnya kita memiliki pemahaman yang terbalik ya, yang keliru dalam memahami sesuatu yang halal dan haram. Jadi sesuatu yang halal itu jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah Allah sediakan untuk kita manusia, untuk kita bisa akses, kita bisa manfaatkan, bisa bisa makan, dan sebagainya. Dan sesuatu yang halal itu juga harus diperoleh dengan jalan yang halal pula. Ya, misalnya apa namanya? Beras. Beras halal atau haram? Beras halal ya. Beras itu halal, tapi hati-hati. Sesuatu yang halal bisa berubah menjadi haram, bukan karena sesuatu itu berubah jadi haram ya, beras tiba-tiba jadi haram enggak. Karena cara memperolehnya. Jadi cara memperoleh sesuatu itu juga bisa mengakibatkan hukum sesuatu itu berubah. Jadi yang semula halal menjadi haram. Gitu ya. Jadi sesuatu yang halal itu yang awalnya memang diperbolehkan, dihalalkan, dan diperoleh oleh seseorang dengan jalan yang halal pula. Begitu. Ini ya, sesuatu yang halal itu jelas dan kita banyak mengetahui hal itu halal. Baik itu dari konsumsi makanan, ya makanan minuman yang kita bisa konsumsi, ataupun pekerjaan, ya, ataupun muamalah jual beli dan lain sebagainya, itu banyak dan itu jelas. Sebaliknya, sebagaimana yang haram juga jelas. Yang haram itu juga jelas. Di dalam agama Islam, ya Alhamdulillah, sudah lengkap, sempurna, paripurna, sudah dijelaskan itu. Contoh misalnya, apa yang haram misalnya. Ya, hewan-hewan, hewan yang kategori haram. Misalnya, kayak tadi yang kita sebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, ya hurimat alaikum ya eh, al-maitatu waddamu walahmul khinzir dan sebagainya ya. Jadi bangkai bangkai haram yang tidak di al-maitah namanya al-maitah yang disembeli yang tidak disembeli dengan sembelihan yang syar'i ya. Kemudian darah darah di dalam Islam haram. Kemudian hewan misalnya ya, hewan ada mohon maaf, ada anjing, ada babi ya. Kemudian yang lain-lain. Misalnya ada binatang yang seperti ular. Ular, karena ular di dalam hadis itu diperintahkan untuk dibunuhnya. Ya, kalau sesuatu diperintahkan untuk dibunuhnya berarti itu menandakan sesuatu yang berbahaya dan haram. Misalnya, misalnya tikus juga akan diperintahkan untuk dibunuhnya. Kalajengking, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Itu jelas. Ya, itu jelas. Atau muamalah yang jelas itu adalah haramnya. Contohnya misalnya muamalah yang ada unsur gorornya, ya bahaya, menipu yang tidak jelas. Yang muamalah ada unsur ribanya,
ya, dan lain sebagainya, begitu. Atau minuman misalnya, ya, yang sekarang juga banyak orang Islam yang mengaku Islam tapi banyak minum tuh, minum minuman keras, tabul khamr. Itu juga jelas dalam Al-Quran, dalam hadis itu di diharamkan. Ada lagi misalnya dalam Quran ya, tentang judi. Judi kan jelas tuh haram. Tapi ternyata hari ini banyak orang Islam yang melakukan judi itu. Ya, apalagi sekarang ada namanya judi online ya. Hei Bunda, pasti tahu semuanya judi online yang tiap hari kayaknya di HP kita lewat aja itu iklannya ya. Nah, lewat aja iklannya. Nah, itu kan ujian untuk kita semuanya. Kita tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Nah, jadi yang haram pun jelas. Dan sebenarnya yang haram itu tidak lebih banyak daripada yang halal. Ya, tidak lebih banyak daripada yang halal. Dan ketahuilah dan yakinlah teman-teman sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu itu karena ada hikmah besar di baliknya. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, pasti sesuatu itu memiliki dampak yang buruk bagi manusia itu sendiri. Yakinlah ini. Ini adalah kemahabijaksanaan Allah, kemaha mengetahui Allah ya di dalam Allah SWT mengharamkan sesuatu. Pasti. Ya, bisa dicek saja. Sesuatu yang diharamkan pasti itu berbahaya untuk manusia itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ada yang bilang sedikit-sedikit diharamkan, gitu ya. Atau ada mungkin pernah dengar ya, kenapa yang enak-enak itu diharamkan gitu. Judi kan enak ya. Minum-minuman keras itu kan enak ya katanya sih, kata orang yang ini enak ya, dan lain sebagainya. Begitu kenapa? Ya. Nah, karena ya orang terlalu fokus pada yang enaknya saja dan enaknya maksiat atau hal yang haram itu sifatnya sementara. Ya, sementara dan yang tersisa adalah bahaya yang ada di baliknya dan juga ancaman siksaan kala di akhirat. Seperti itu. Ini yang bagian kedua yang haram jelas. Oh iya, terkait hukumnya. Yang halal hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Ya, boleh dimanfaatkan, boleh diambil. Ya, dan diperintahkan untuk dimanfaatkan dengan jalan, dengan cara yang baik tentunya. Gitu ya. Adapun yang haram, hukumnya jelas harus ditinggalkan, harus dijauhi. Ya. Karena kalau seorang mengambil yang haram, maka dia berdosa. Ya, kalau orang berdosa, maka dia pantas mendapatkan ya balasan ya, azab nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini perkara yang ketiga nih. Dan di antara keduanya terdapat perkara yang masih syubhat, yang masih samar, yang belum jelas ini halal atau ini haram. Kan sering tuh ya, sering. Kita mendapati sesuatu yang masih syubhat. Ya, ini halal atau haram ya? Boleh atau nggak boleh? Kan gitu. Nah, itu di dalam jual beli banyak tuh. Ya, dalam apa? Muamal jual beli itu juga juga banyak. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang masih samar-samar hukumnya, nanti kita seperti apa, ya, sikap kita seperti apa, sikap kita adalah seperti yang ada di paragraf berikutnya, kita lebih baik kita jauhi. Bukan berarti perkara yang syubhat itu pasti haram, tidak, belum mesti. Ya, karena apa? La ya'lamuhunna katsirum minan nas, yang mana perkara yang syubhat ini hukum aslinya itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mayoritas orang itu nggak tahu hukum perkara ini. Hanya mereka orang-orang ahli ilmu
yang memiliki pemahaman ilmu yang mendalam yang mengetahui hukumnya. Nah, bagi mayoritas orang yang tidak mengetahui hukum sesuatu itu, yang masih syubhat itu, maka bagi dirinya adalah ya itu sesuatu yang masih syubhat. Maka lebih baik apa? Dia menahan diri, menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhat itu. Itu hukumnya. Ya, hukumnya apa? Menjauhkan dari perkara yang syubhat. Karena nanti insya Allah kita akan jelaskan juga mengapa kita perlu menghindarkan diri dari sesuatu yang masih syubhat. Nah, padahal tadi dijelaskan perkara yang syubhat belum tentu haram. Ya, perkara yang syubhat belum tentu haram. Akan tetapi demi kehormatan agama dan kehormatan diri kita, kita apa eh, kasih jarak, kita hindari syubhat itu agar kita tidak terjerumus pada sesuatu yang lebih buruk setelahnya, itu sesuatu yang haram. Gitu. Nah, dari sini kita sudah jelas, alhamdulillah bahwasanya sesuatu ya segala hal itu bagi tiga. Pertama yang halal, jelas kehalalannya, dan itu diperintahkan oleh Islam untuk kita memanfaatkannya dengan jalan yang benar, jalan yang halal juga. Kemudian yang kedua, sesuatu yang haram, ya, yaitu yang jelas diharamkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah atau juga dijelaskan oleh para ulama bahwa sesuatu itu haram. Itu yang jelas dan hukumnya adalah harus ditinggalkan. Tidak ada kompromi. Kecuali pada kondisi-kondisi darurat. Nah, itu ada pembahasan lainnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Misalnya, ya, di masa apa namanya kekeringan dan orang tidak mendapatkan makanan atau minuman dan yang ia dapatkan adalah misalnya bangkai, ya, bangkai. Maka kalau dia dalam kondisi itu hanya punya dua pilihan antara makan bangkai atau mati. Ya, karena dalam kondisi darurat betul mengancam nyawanya. Ya mau tidak mau dia harus kemudian menyelamatkan nyawanya. Ya, makanya boleh diperbolehkan memakan bangkai di kondisi darurat itu. Itu pengecualian. Atau misalnya orang kesedak, ya tersedak ya, ya nggak bisa bernafas karena tersedak. Ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokannya. Dan waktu itu dia tidak mendapatkan air kecuali adalah homer atau minuman keras, minuman yang memabukkan. Maka dia dihadapkan pada dua pilihan. Kondisi di mana dia tersedak nanti bisa sampai meninggal dunia, atau dia bisa menurunkan sesuatu yang mengganjal ini di tenggorokannya dengan meminum sesuatu. Dan waktu itu yang ada hanya homer saja. Minuman keras, nggak ada yang lain. Ya, anggaplah seperti itu, maka ya mau tidak mau dia harus meminumnya agar apa? Menyelamatkan dirinya. Nah, tapi ini dalam kondisi yang darurat beda lagi. Ya, jadi sesuatu yang haram dan jelas keharamannya, maka wajib dijauhi. Ini hukumnya. Kemudian perkara yang syubhat, sesuatu yang masih samar-samar, yang belum jelas duduk hukumnya, maka ini dalam Islam diberikan arahan agar apa? Menghindarkan diri, menahan diri, menjauhi perkara yang syubhat. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Famanittaqas syubuhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini dijelaskan hukum syubhat ya dan alasan mengapa syubhat ini harus dihindari. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, famanittaqas syubuhat. Barang siapa menghindarkan diri dari perkara yang syubhat, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah, ini dia. Jadi agama kita, Masya Allah ya, itu
eh, memberikan arahan yang sangat baik sekali, arahan yang membawa kepada kemaslahatan kepada pemeluknya, kepada orang-orang Islam. Yang syubhat, yang masih ragu-ragu, masih abu-abu, yang belum tentu bisa jadi halal, bisa jadi haram, ya, karena belum jelas hukumnya. Dalam Islam apa? Ya, daripada terjerumus kepada hal yang haram, maka lebih baik apa? Lebih baik dihindari. Nah, ini yang kemudian disebut adalah dengan sifat warok atau kehati-hatian. Ini salah satu sifat atau akhlak di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sifat warok namanya. Pernah dengar ayah bunda apa itu sifat warok? Sifat warok atau akhlak yang namanya warok yaitu diterjemahkan dengan kehati-hatian. Jadi seseorang itu selalu berhati-hati di dalam dia mengerjakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Ya, dia hati-hati agar tidak apa? Tidak terjerumus kepada hal yang haram yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Makanya seseorang yang memiliki sifat wara itu apa? Sampai perkara yang syubhat pun dia akan berusaha untuk jauhi dia, ya, berusaha untuk dijauhi. Dan kenapa kita perlu menjauhi perkara yang syubhat? Karena faqad istabro'a, ya, lidinihi wa irdihi. Ya, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Karena orang-orang yang menghindari perkara yang syubhat, dia sebenarnya berusaha untuk menyelamatkan agamanya, ya, kesucian agamanya, dan juga wa irdihi dan kesucian kehormatannya. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya kita perlu menjaga kemurnian agama di dalam hati kita. Salah satunya dengan apa? Menghindari perkara-perkara yang syubhat. Khawatir terjatuh kepada yang haram. Dan juga kita harus kemudian menjaga kehormatan diri sendiri. Salah satunya dengan apa? Menghindarkan dari perkara-perkara yang syubhat. Kehormatan diri harus dijaga. Ya, jangan sampai kita mengotori kehormatan diri sendiri. Ya. Kalau di hadis ini adalah tentang perkara yang syubhat, menjauhinya. Jadi memang agama dan kehormatan harus benar-benar dijaga. Nah, sebaliknya, barang siapa yang terjerumus pada perkara yang syubhat, faman waqa'a fi syubhat, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus, terjatuh dalam perkara yang syubhat, dia sudah tahu ini adalah perkara yang belum jelas hukumnya, apakah halal ataukah haram, tapi dia apa? Tidak sabar. Dia terlalu menuruti hawa nafsunya. Dia terlalu terburu-buru sehingga dia memberanikan diri untuk apa? Mengambil sesuatu yang masih syubhat. Dikatakan oleh Rasulullah, waqa'a fil haram. Orang yang mengambil sesuatu yang syubhat, perkara yang syubhat, dia itu bisa terjatuh pada perkara yang haram. Dia terjatuh pada perkara yang haram. Karena begini, karena begini. Seseorang yang berusaha menghindarkan dari perkara yang syubhat, maka dia akan terjaga, ya, hatinya dari hal-hal yang yang belum jelas itu. Yang mana hal-hal yang belum jelas itu adalah muqaddimah, adalah pintu menuju sesuatu yang haram. Jadi kalau orang sudah terbiasa menghindarkan diri
dari hal-hal yang masih syubhat, dia akan terbiasa menghindarkan diri dari perkara yang haram. Adapun orang yang mengambil sesuatu yang syubhat dan dia sekali, dua kali, tiga kali sampai seterusnya dan sudah mulai terbiasa dengan perkara yang masih syubhat, maka nanti lambat laun dia juga akan terjatuh kepada yang haram. Dan karena itulah eh, cara licik syaitan untuk menarik manusia. Ya, maka dalam Al-Quran itu Allah SWT mengingatkan kita wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam hal yang haram dan puncaknya adalah menjerumuskan kepada hal yang di eh, kekufuran ya, kekufuran kepada Allah puncaknya ya. Itu step by step ya, step by step. Ada langkah-langkahnya. Ya. Kalau orang tidak bisa dihindarkan atau tidak bisa dijerumuskan kepada hal yang haram, mulainya itu apa? Digoda dulu kepada hal yang mubah. Ya, ya dia disibukkan dengan hal yang mubah. Kalau udah terbiasa dengan hal yang mubah dan berlebihan dengan yang mubah, mulailah dia ditarik sedikit demi sedikit untuk mengerjakan atau mengambil sesuatu yang makruh yang dibenci dalam agama. Mulailah dia mengerjakan hal-hal yang makruh di dalam agama. Setelah dia terbiasa mengerjakan sesuatu yang makruh, ya, maka mulailah dia ditarik untuk mengerjakan sesuatu yang syubhat. Ya, yang syubhat. Ya, kalau sudah terbiasa dengan satu yang syubhat, maka gampang aja buat setan untuk narik sedikit, dia tergelincir dikit aja, ya, masuk sesuatu yang haram. Karena apa? Hatinya, dirinya sudah terbiasa dengan yang syubhat. Maka itu sudah tinggal geser dikit udah masuk yang haram tuh. Nah, begitu. Kalau orang sudah mulai biasa perkara yang haram, meskipun itu ada sesuatu yang sifatnya dosa kecil, maka dia nanti akan terjerumus kepada dosa besar. Nah, kalau dosa besar sudah terbiasa, apa yang terjadi? Udah deket banget dengan namanya kekufuran. Ya, udah deket banget dengan namanya kekufuran. Nah, itu adalah step by step syaitan. Makanya redaksinya itu apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Redaksinya bukan apa? Wala tattabi'u syaitan. Janganlah kamu mengikuti syaitan. Tidak begitu dalam Quran. Tapi apa? Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Step by step. Gitu. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati. Karena begitulah cara setan bermain. Dan setan itu sangat cerdik sekali. Nah, di sini, hadis ini penting sekali kita pahami dan penting kita amalkan. Ya, perkara-perkara yang syubhat kita jauhi untuk apa? Demi keselamatan diri kita sendiri. Ya, demi kemaslahatan diri kita sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Karena barang siapa kata Rasulullah, waqa'a fis syubhat, waqa'a fil haram. Yang jatuh pada perkara yang syubhat, kemungkinan besar ia bisa terjatuh pada perkara yang diharamkan di dalam agama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan analogi, memberikan contoh. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Karra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana seorang pengembala yang membawa domba-dombanya yang sangat banyak, dia mengembalakan domba itu dekat banget ya tanah
yang itu adalah tanah larangan. Ya, tanah yang memang dilarang untuk dimakan yang ada di dalamnya. Ya, di dalamnya itu dilindungin. Tanah dilindungin, ada sepetak tanah, ada garisnya begitu ya. Di dalam tanah itu adalah milik orang. Ya, milik orang yang tidak boleh kemudian diakses oleh umum, kecuali izin misalnya begitu. Nah, kalau ada orang yang mengembalakan kambingnya di dalam tanah itu, ya nanti dihukum. Karena apa? Dia telah melarang melewati batas tanah yang dilindungi. Meskipun di dalamnya terdapat rumput-rumput yang banyak, yang hijau-hijau, yang bisa mengenyangkan kambing-kambingnya. Tidak boleh. Nah, dia sudah tahu ada batasan. Anggaplah batasannya kayak apa? Pakai tanah yang sedikit dia, dikasih tanggul misalnya gitu ya. Udah tahu dia. Tapi si pengembala kambing ini mengembalakan ternaknya sengaja dekat dengan apa? Dengan perbatasan itu. Maka apa? Yushiku an yarta'afihi. Ya, lama-kelamaan juga akan apa? Akan masuk juga. Ya, dia waktu mengembalakan kambing, ya, tidak sadar karena mungkin dia sedikit nyender di bawah pohon, gitu kan? Setelah itu anginnya sepoi-sepoi, dia agak kelelahan. Di hari itu dia tertidur. Setelah tertidur, karena gembalanya karena kambing ya, akhirnya apa? Kambingnya pada masuk ke dalam area yang dilarang. Atau dia pas lagi ngantuk sedikit saja, bisa jadi apa? Kambingnya langsung masuk ke dalam area larangan sehingga memakannya. Nah, begitu juga kita. Ketika kita berani untuk menjerumuskan diri dalam perkara yang syubhat, ini kita harus hati-hati. Karena kenapa? Itu sudah dekat banget dengan perkara yang haram. Kalau kita terbiasa, seperti tadi dijelaskan, kalau kita terbiasa dengan perkara yang syubhat, sudah nggak lama lagi itu bisa menjerumuskan kita terhadap perkara yang haram. Maka kita perlu hati-hati. Ya, perlu apa? Hati-hati, betul ya? Hati-hati. Nah, baik. Selanjutnya, Rasulullah kemudian melanjutkan, Ala wa inna likulli malikin him. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki tanah tanah larangan, ya, memiliki tanah larangan. Umumnya begitu ya. Dan ini poinnya setelah ini, Ala wa inna himallahi maharimu. Dan ketahuilah, wahai umatku, kata Rasulullah, bahwasanya tanah larangan Allah yang ada di bumi itu adalah apa? Perkara-perkara yang diharamkannya. Nah, ini ya. Jadi perkara-perkara yang Allah haramkan itu ibarat apa ya? Tanah yang memang dilindungin. Tidak boleh kita masuk melewati batas dan masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Ala wa inna himallahi maharim. Dan ketahuilah, tanah larangan Allah di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Maka kita harus apa? Menjaga diri, jangan sampai kaki kita melewati batasan-batasan yang Allah telah batasi untuk kita. Dan sekali lagi di paragraf pertama tadi, ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang Allah halalkan, Allah bolehkan itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali, dan itu jauh lebih banyak dibanding perkara-perkara yang haram yang memang itu terbatas wujudnya. Gitu. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik harus menghindarkan diri dari batasan-batasan yang Allah telah bataskan untuk kita. Menghindarkan diri dari apa yang Allah haramkan. Ya, apa yang Allah haramkan.
Dan itulah esensi dari ketakwaan. Ya, karena ketakwaan itu adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Yang disebut takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah di neraka pembatas. Engkau jadikan pembatas antara dirimu dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus eh, membuat batas. Itulah ketakwaan. Ya. Ketakwaan itu adalah upaya kita dalam membuat batas yang jauh antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah siksaan. Bagaimana cara kita membuat batas? Adalah dengan apa? Bifi'li al-ma'murat wa tarki al-manhiyat. Yaitu dengan kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Allah perintahkan kita jalani, itu adalah ketakwaan. Allah perintahkan untuk kita beribadah kepadanya. Allah perintahkan untuk kita salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain itu kita lakukan. Ya, Allah perintahkan sedekah, kita lakukan. Allah perintahkan berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang tua, pasangan, anak-anak, kita perintah, kita lakukan. Ya. Menjalankan perintah-perintah Allah adalah bentuk daripada ketakwaan. Sebaliknya, dan tar watarku watarki al-manhiyat, yaitu menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Allah haramkan memakan sesuatu yang haram, kita jauhi. Allah mengharamkan pekerjaan yang haram, menzolimi orang, ya, memaki orang, berkata-kata kotor, berbuat zalim, kita jauhi. Itulah kata ketakwaan. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan apa? Bagaimana seorang itu bertakwa kepada Allah SWT dengan mengambil yang halal, menjauhi yang haram, dan menghindarkan diri dari perkara yang syubhat. Kemudian di paragraf yang terakhir, Rasulullah SAW ya mengingatkan bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging mudghah. Tapi segumpal daging ini bukan sembarang daging ya. Tapi dia adalah inti daripada manusia itu. Idza saluhat atau idza salahat. Jika segumpal daging ini baik, maka apa? Solahal jasadu kulluhu. Seluruh badan, seluruh jasad akan ikut baik juga. Wa idza fasadat, sebaliknya, manakala hati itu rusak, maaf, manakala segumpal daging itu rusak, fasada al jasadu kulluh, maka seluruh jasad juga akan ikut rusak. Jadi segumpal daging ini adalah inti daripada manusia. Karena dia menjadi tolak ukur baik atau rusaknya jasad itu. Apakah segumpal daging itu? Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Ini terjemahan Indonesianya hati. Padahal aslinya terjemahannya kalau kita lihat, kita cek di kamus-kamus bahasa Arab, al-qalbu itu artinya adalah jantung. Ya, al-qalbu itu artinya apa? Jantung. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati ataupun jantung. Tapi di dalam bahasa Indonesia sudah kadung ya. Sudah terlanjur al-qalbu itu diartikan dengan kalbu atau hati.
Ya, padahal hati kalau itu adalah eh, anggota badan ya, kan di dalam ini ada hati ya, yang apa namanya eh, menyaring racun ya kalau nggak salah. Nah, itu ada di dalam sana. Tapi itu bukan bukan apa namanya eh, bukan kolbun ya. Hati ya, hati yang ada di salah satu organ tubuh itu bahasa Arabnya adalah kabidun, kabid gitu. Nah, adapun yang berdetup itu ya di dalam dada kita ya, yang memompa darah itu adalah disebut kolbun ya, kolbun dan itu artinya adalah jantung ya. Tapi tidak masalah itu masalah bahasa ya gitu. Jadi ingatlah segumpal daging itu adalah hati ataupun jantung. Dan kita ketahui bahwasanya jantung itu eh, tugas utamanya adalah apa? Memompa darah yang mengalir dan dialirkan ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Ya. Bayangin kalau misalnya hati ini atau jantung ini itu rusak, maka sudah pasti seluruh badan juga ikut rusak. Tetapi kalau jantung ini adalah baik, maka seluruh badan juga baik. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Islam begitu memperhatikan seseorang agar menjaga hatinya. Menjaga hatinya betul-betul. Agar bagaimana hatinya itu tetap bersih. Ya, hatinya itu senantiasa disinari dengan sinar atau cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, ya, dari syirik, dari riya, dari penyakit-penyakit hati yang lainnya, dari takabur, sombong, dari hasad, iri hati, ya, rasa permusuhan kepada saudara-saudaranya sama muslim, ya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ujub, merasa lebih bangga dengan pencapaian diri, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan ibadah ya, yang dilakukan, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Islam begitu memperhatikan hal ini. Ya. Makanya di sini kita perlu senantiasa menjaga kesehatan hati kita. Agar bagaimana hati kita itu senantiasa apa? Senantiasa bersih, jernih, ya, tidak terkotori dengan hal-hal yang sifatnya ya mengotori atau membuat sakit bahkan mematikan hati. Nah, coba lihat di dalam hadis ini ya eh, sangat erat ya kaitannya bagaimana kita mengkonsumsi yang halal, menjauhi yang haram, dan juga menghindarkan dari yang syubhat itu sangat berpengaruh dengan kondisi hati. Orang yang terbiasa memakan makanan yang halal itu hatinya akan bersih. Ya, hatinya akan bersih, ibadahnya akan khusyuk, akan diberkahi. Ya, nantinya kalau hatinya sudah bersih, maka sosialnya akan baik juga. Ya, tercermin dari tindakan dan perkataannya. Sebaliknya, orang yang terbiasa memakan makanan yang haram, mengambil sesuatu yang haram, bekerja dengan cara yang haram, maka hatinya akan sakit. Hatinya akan banyak titik-titik hitamnya. Makanya ya, dia hartanya tidak diberkahi, ya banyak masalah di dalam rumah tangganya, banyak masalah dengan keluarga dan kerabatnya, bermasalah di tempat kerjanya, bermasalah di masyarakat, ya, dalam dia bersosial, ya.
Pokoknya banyak masalah. Karena apa? Dicabutlah keberkahan pada harta dan juga pada dirinya. Dan juga ibadah-ibadahnya bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena sesuatu yang dia konsumsi itu dari yang haram. Doa-doanya juga tidak diterima dan begitu seterusnya. Benar-benar bagaimana apa yang dikonsumsi seseorang itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kondisi hati orang. Maka perlu kita perhatikan apa yang kita konsumsi, ya, bagaimana kita bekerja, harta kita dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat di dalam harta kita, ya, alhamdulillah kalau misalnya kita memperoleh dari jalan-jalan yang halal, alhamdulillah. Kalau ada unsur kezoliman di dalam harta kita, ada unsur keharaman, harus segera dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Kalau misalnya, mohon maaf, kita pernah mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak hak, maka harus segera diberikan kepada orang lain, ya, diberikan kepada yang berhak, pada pemiliknya. Dan juga, ya, upayakan di dalam harta kita tidak ada sesuatu yang sifatnya syubhat. Ya, tidak ada sesuatu yang sifatnya syubhat. Karena sedikit banyak itu akan mempengaruhi, ya, hati kita. Dan hati kita itu adalah inti daripada anggota badan kita. Ya. Bagaimana kondisi hati seseorang itu akan tercermin pada perilakunya, tercermin kepada dari, ya, juga di kataannya, sikapnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan dari hadis yang keenam, Bapak Ibu sekalian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, termasuk hadis sahih dan hadis yang menjadi landasan utama seorang yang Muslim, mukmin, ya, di dalam dia menjalani kehidupannya. Masya Allah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan eh, mengambil beberapa faidah. Ya, ini ada beberapa faidah yang kami rangkum, dan tentu kalau kita mau tulis faidah-faidah yang kita bisa intisarikan dari hadis ini, maka sangat banyak sekali. Tidak cukup satu slide, ya. Ya, satu halaman tidak cukup, sangat banyak. Karena saking banyaknya, ya, kami batasin. Ya. Dan Bapak Ibu ketika merenungi hadis ini bisa kemudian menyimpulkan faidah-faidah penting yang bisa kita terapkan dalam kita kehidupan, menjalani kehidupan kita. Beberapa faedah hadis. Yang pertama, ya, yang pertama, atau mungkin ada yang mau apa namanya membacakan, ya. Di sini coba ada yang hadir, boleh kami tunjuk ada ini Bapak atau Ibu Anda Mas. Apakah bersedia membacakan beberapa faedah hadis ini? Ini Mas atau oh, Mbak, Bapak, Ibu, saya tidak tahu Anda Mas ini. Eh, halo, apakah ada di tempat? Oke, aduh Anda Mas ada? Anda Mas mungkin ini Mas Jawa mungkin. Anda Mas. Baik, mungkin yang lainnya. Ya, yang lainnya. Ada di sini Bunda Yuni barangkali. Halo Bunda Yuni, apakah bisa membacakan beberapa faedah hadis yang tertera di slide atau di layar? Halo Bunda Yuni, apakah mendengar? Mungkin apa? Sedang. Ustaz. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Yuni. Boleh minta tolong dibacakan beberapa faedah hadis yang tertera? Eh, yang mana Ustaz? Yang ini? Ya, Bahasa yang ini Arab. silakan bacakan. Belum tampil, Sebentar. Ustaz. Oh, belum tampil kah? Oh, Masya Allah. Ya, Afwan, belum tampil ya? Iya, kalau bahasa Arab saya hehe belum Oh, lancar. ini dari tadi yang tampil tuh yang bahasa Arab ya? Iya. Oh, Karim, mohon maaf. Padahal di sini sudah saya siapkan ya slide-nya. Yang sekarang tampil sudah? Oh iya sudah Ustaz.
Alhamdulillah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa faedah hadis. Eh, yang pertama di sini adalah pondasi penting dalam beragama. Kedua, seorang muslim mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ya, apa agak ketutup ini. Tiga, anjuran menghindari sesuatu yang belum jelas status hukumnya atau subhat demi menjaga kehormatan agama dan dirinya. Keempat, salah satu akhlak mulia adalah bersifat warok atau kehati-hatian dan menjadi muru'ah atau kehormatan. Jaga muruah. Iya, muru'ahnya. Muru'ah apa muru'ah sih Ustaz? Pakai ain apa pakai hamzah? Ya, muruah Hamzah, maaf, muruah Hamzah. Oh, hamzah. Oh, iya. Kemudian berikutnya kepentingan agama lebih didahulukan di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya pentingnya menuntut ilmu agama agar mengetahui yang benar dan yang salah, yang halal dan haram, serta pentingnya bertanya kepada ahli ilmu tentang urusan agama. Berikutnya perkara subhat yang dilakukan akan mengantarkan kepada perkara haram. Berikutnya pentingnya menjaga hati yang menjadi tolak ukur baik dan buruknya seseorang. Harta halal sumber keberkahan, adapun yang haram sebab dicabutnya keberkahan di dunia dan celaka di akhirat. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir, ini agak paling bawahnya agak ketutup nih Ustaz, saya nggak bisa lihat. Oh, nggak Harta nampak haram ya? memiliki pengaruh negatif signifikan dalam kehidupan. Nah, bawahnya nggak kelihatan Ustaz. Oh, baik. Bawahnya Ustadz saja yang baca kalau gitu. Iya, boleh. Jazakallah Jazakallah khairan, Ummu ini. Ya, Baik. jazakallah khair Ustaz. Nah, ini adalah beberapa faedah hadis yang bisa kita tarik kesimpulannya. Sebenarnya banyak sekali. Kalau kita ingin pointer satu persatu banyak sekali ya. Ya, pertama tadi adalah hadis ini pondasi penting dalam beragama. Betul. Jadikan hadis ini adalah hadis yang kita jadikan pondasi dan dasar kita beragama. Yang halal kita kita manfaatkan. Yang haram kita tinggalkan. Yang syubhat apa? Kita hindarkan. Sudah. Itu insya Allah selamat kita. Ya, jangan berani-berani masuk ke ranah syubhat. Begitu. Kalau belum tahu ini hukumnya apa, maka segera tanyakan kepada ahli ilmu yang lebih tahu ya duduk hukumnya. Seorang muslim hendaknya senantiasa mengambil yang halal-halal saja dan meninggalkan yang haram. Dan sesuatu yang halal juga diambil, diraih dengan cara yang halal juga. Karena barang halal itu bisa berubah menjadi haram manakala itu diraih dengan cara yang haram. Nah, seperti orang bekerja ya eh, dengan transaksi atau orang jual beli dengan transaksi yang non syar'i. Itu apa? Hasilnya bisa menjadi haram. Nah, kayak gitu. Harus kita hindarkan. Kemudian anjuran menghindari sesuatu yang belum jelas. Ya, ini jelas ya. Nah, ini yang mungkin kami sorot yang keempat tuh. Salah satu akhlak mulia adalah bersifat warok, kehati-hatian. Ya, ini perlu kita biasakan diri kita untuk senantiasa bersifat warok dan juga menjaga muruah, kehormatan. Ya, atau kalau dalam bahasa ada hadis itu adalah al-irdu, ya, kehormatan. Dan yang perlu kita eh, jaga adalah kehormatan diri dan juga kehormatan orang lain. Dan hari-hari ini, Masya Allah, kita kalau lihat ya, di media sosial, di internet, itu kita lihat bagaimana orang itu berlomba-lomba, ya bukan berlomba-lomba ya, banyak yang kemudian mencoreng kehormatan dirinya sendiri. Ya kan banyak ya kita lihat di sosial media, tapi saya yakin yang menyimak di kajian pagi hari ini tidak termasuk insya Allah. Banyak orang yang mengumbar aib sendiri dalam entah itu aib dirinya sendiri, aib keluarga, itu apa? Di
di media sosial. Dia ungkap. Yang semula Allah jaga itu rahasianya, aibnya, dia buka. Dia buka di sosial media, akhirnya aib itu diketahui oleh seluruh dunia. Nah, ini adalah tindakan yang tidak menjaga muru'ah. Dan itu bertentangan dalam akhlak Islami. Ya, akhlak Islami. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk menjaga muru'ah kehormatan, menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga, ya, anak istri kita, kehormatan umat Islam, ya, kehormatan saudara-saudara kita yang lain. Gitu. Maka hati-hati, hati-hati. Dan hari ini, Masya Allah, ya, demi sedikit dari perkara dunia, orang menghalalkan segala cara. Ya, ada kaidah itu untuk terkenal. Ya. Kalau kita pengen, mohon maaf bukan kita ya. Kalau orang pengen terkenal instan, gampang aja sebenarnya. Ada kaidah kata orang Arab, kholif tu'raf. Itu kaidah, kaidah apa ya? Kaidah viral ya. Kaidah FYP kalau sekarang. Bukan biar viral di dunia maya, dunia sosial. Kholif tu'raf. Ya, apa? Yaitu jadilah nyeleneh, nanti kamu akan dikenal. Kan gitu ya. Kalau kita sekarang lihat tuh orang akan terus pokoknya bikin konten-konten yang nyeleneh ya. Senyeleneh mungkin. Semakin nyeleneh, semakin cepat naiknya. Gitu ya. Tapi hati-hati ya, kita harus tahu batasan-batasan syar'i. Kalau misalnya di sini ada yang berprofesi menjadi konten kreator, maka harus jeli ya melihat batasan-batasan syariat dalam hal itu. Gitu ya. Kemudian ya ada kaidah lagi, bukan kaidah ya, keperkataan. Perkataan apa namanya orang Arab ya. Kalau pengen terkenal sudah, mohon maaf ya, mohon maaf. Sampai bilang gini, kalau pengen terkenal ya udah kencingi saja Hajar Aswad. Nanti kamu akan terkenal. Oke. Kamu akan terkenal. Ya, bukan bukan Hajar Aswad, tapi Bul Zamzam. Ya. Sumur Zamzam kamu kencingin saja. Nanti kamu akan terkenal. Nah, maksudnya adalah eh, bahwasanya hari ini orang itu ya banyak yang menghalalkan segala cara sampai dengan mencoreng muruahnya, tidak menjaga muruah, tidak menjaga kehormatan dirinya, dan juga bahkan melecehkan orang lain, mencoreng kehormatan orang lain demi apa? Demi meraup keuntungan dunia. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan beberapa faedah yang lainnya ya diantaranya adalah mendahulukan perkara agama dibanding perkara akhirat, dibanding perkara pribadi. Ini diambil kesimpulan di lafaz hadis yang mendahulukan adalah faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Ya, dia sudah menjaga kehormatan agama dan dirinya. Jadi agama didahulukan ya sebelum kemudian kepentingan pribadi. Nah, dan beberapa faedah yang lainnya, ya, diantaranya apa itu? Pentingnya kita untuk menuntut ilmu agama. Ya, sesibuk apapun kita, kita harus kemudian menyempatkan untuk belajar ilmu agama. Agar apa? Agar kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak tahu, tidak belajar, dan nggak mau belajar, mohon maaf misalnya, itu apa? Ya kita akan buta. Buta terhadap perkara agama. Sehingga apa? Tidak peduli, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, dia terabas semuanya. Dan itu kan bahaya. Ya, itu bahaya. Bahaya untuk siapa? Bukan bahaya untuk Allah, tapi bahaya untuk kita sendiri, untuk kita pribadi, untuk keluarga kita yang kita ayomi, dan untuk masyarakat kita ya, di sekitar kita. Itu berdampak. Ya, itu berdampak. Harta halal, sumber keberkahan. Ya, adapun harta haram, sumber dicabutnya keberkahan di dunia dan sumber dari kecelakaan di akhirat. Ya, kan ini juga mengerikan. Tadi di sela-sela penjelasan kita sebutkan ya bagaimana harta haram itu berpengaruh terhadap ya, kehidupan seseorang. Dan di akhirat juga ngeri karena dalam hadis itu disebutkan jika ada
daging yang bertumbuh dari memakan harta haram, maka neraka adalah tempat yang pantas bagi dirinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ada orang yang compang-camping, ya, melakukan safar, dan dia berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Doanya nggak salah, doanya betul, ya Rob, ya Rob. Dia minta kepada Allah, tapi dia tidak diterima doanya gara-gara apa? Dia mengkonsumsi harta haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana dia bisa diterima doanya, kata Rasulullah. Padahal wa malbasuhu haram, apa yang dikenakan dari harta haram, ya kan? Wa mat'amuhu haram, ya kan? Wa mashrabuhu haram, apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan, apa yang diminum itu sesuatu yang halal. Fa'ana yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir, eh, Allah Ta'ala tidak menginginkan hambanya melewati batas-batasnya. Karena Allah itu, ya, Rahim dan Alim dan Hakim. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Mengetahui, Allah itu Maha Bijaksana. Makanya membuat batasan-batasan, ya, sesuatu yang diharamkannya, ya, agar manusia tidak kemudian masuk ke dalam yang diharamkan. Karena apa? Itu akan menyebabkan sesuatu yang buruk untuk dirinya. Makanya Allah jelaskan, ini nih hamba-hambaku, ini yang haram dan itu tidak banyak. Hindarkan dirimu, hindarkan dirimu. Untuk siapa? Demi kemaslahatan hidupmu, demi kebaikan hidupmu. Hindari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik pada kajian pagi hari ini. Wallahu a'lam. Kita akhiri barangkali. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, mungkin satu atau dua saja ya. Kalau tidak ada, langsung kita akhiri saja majelisnya. Barakallahu fikum. Apakah ada yang mau bertanya pada akhir forum? Silakan kalau misalnya ada yang bertanya, ditanyakan saja. Kalau tidak ada, ya sudah. Kita akhiri ya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, Ustaz. Ada Ah, boleh Ustaz. tuh. Siapa ini? Ah, nama saya Catur Ustaz, Bunda Catur. Ya, Ini Santuran kalau Masa. ah, kalau mau tanya tentang MLM ya Ustaz ya. Tapi ini tidak ada unsur apa sih pendaftaran di awal gitu ya. Kan suka ada Mm-mm. daftar pendaftaran di awal, terus tidak ada tutup poin, terus tidak ada target dan tidak ada misalnya kan suka ada downline atau upline. Nah ini nggak ada dia nggak kerja nih misalkan si member ini, tapi tidak ada kerja, tidak ada usaha apa-apa, cuma beli aja barang produk. Dan dia nggak kecipratan bonus dari downline-downline-nya yang bekerja. Sementara kalau ada MLM yang lain kan peraturannya misalkan ada pendaftaran di awal, lalu kalau ada downline-nya masuk dia nggak kerja tapi tetap dapat uang gitu ya bonus karena ada usaha dari downline-nya gitu. Nah kalau yang tadi yang perebutkan yang pertama dia tidak menerima apapun karena dia nggak hanya hanya beli aja nggak usaha nggak jualan gitu. Itu termasuk MLM-nya dia ada gorornya nggak ya gitu Ustaz? Baik. Nah, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ya, Bunda syukur Catur ya. Ustaz. Ya, Baik. nah Ustaz. Yang pertama saya sampaikan di awal, Ustadz sudah beberapa eh, tahun terakhir ini belum kemudian mendalami muamalah syariah ya. Ya, tentang jual beli, akad jual beli dan yang apa namanya muamalah syariah yang terbaru, yang terupdate seperti ML dan lain sebagainya. Jadi saya sampaikan di awal, nanti bisa dikonsultasikan kalau misalnya mau lebih rinci ya kepada ustadz yang memang mendalami di hal ini. Ya, seperti itu. Akan tetapi koridor umumnya begini. Koridor umumnya begini. Jadi, apakah itu tadi dilarang atau boleh atau dilarang ya? Kalau dalam muamalah itu ya yang penting diantaranya tidak ada unsur gharar, tidak ada gharar itu adalah sesuatu yang tidak jelas ya di dalam akad itu. Ya, sesuatu pertama gharar, tidak ada unsur gharar. Yang kedua tidak ada unsur doror.
yang membahayakan, baik bagi pembeli maupun yang penjual, begitu. Kemudian tidak ada unsur riba, tidak ada unsur riba. Kalau ada muamalah jual beli yang kemudian tidak ada tiga unsur itu, maka itu adalah halal ataupun diperbolehkan, ya, mubah atau diperbolehkan, begitu. Kemudian selanjutnya eh, ada beberapa MLM, ya, MLM, ya, kita tidak boleh sebut dan sebagainya. Nah, kalau kita statusnya adalah hanya membeli, membeli produk, tidak ikut menjual dan lain sebagainya, kita sebagai customer saja, customer, ya, kita membeli produknya, kita manfaatkan, apakah itu produk kesehatan atau produk apapun, ya, kita beli, kita manfaatkan, sudah sampai cukup di situ transaksinya. Dan transaksi kita adalah buy wa shiro, jual beli saja, sudah cukup seperti itu, putus. Kita tidak ikut kemudian bertransaksi lanjutan. Nah, apakah boleh? Boleh di sini, karena kita apa? Kita hanya membeli produk, sudah selesai di situ. Ya, kecuali kalau misalnya ya di situ ada eh, apa namanya MLM itu, karena MLM itu ada sependek pengetahuan kami, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ya, tinggal bagaimana proses di sana di dalamnya. Ya, proses di dalamnya, begitu. Nah, dan nama MLM itu, ya, nama MLM bisa, itu memang perlu dikaji, ya, dan ditanyakan kepada yang lebih lebih ini ya, lebih tahu terkait muamalah yang kontemporer ini. Ya. Adapun kalau misalnya ada suatu apa sistem, ya, dan itu tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur doror, bahaya, dan tidak ada unsur riba, begitu ya. Kemudian itu dinamakan, ya, dinamakan MLM juga, ya, karena mirip misalnya, tapi tidak ada unsur-unsur itu, ya, maka itu hanya sekedar nama. Kalau dalam transaksinya ternyata sama sekali tidak unsur doror, unsur goror, unsur ribanya, maka sebenarnya itu diperbolehkan kalau tidak ada unsur-unsur itu. Akan tapi, ya, kalau kita pengen tahu ini boleh dan tidaknya, eh, lebih baik kemudian ditanyakan kepada yang lebih pakar dalam hal ini. Itu pertama. Kemudian kalau misalnya, waduh, Ustaz, saya ragu nih, Ustaz. Saya ragu boleh dan tidaknya, ya. Sebelum kita bertanya kepada yang ahli, yang tahu tentang perkara itu, tinggalkan. Karena pada waktu itu statusnya adalah syubhat untuk kita. Nah, itu lebih selamat tuh. Itu adalah sifat apa? Sifat warok, kehati-hatian kita. Nah, itu adalah praktek dari hadis kita yang tadi kita bahas. Begitu ya. Wallahu taala a'lam. Baik, jam berapa ini? Terakhir kalau ada. Ada yang mau tanyakan? Ini yang terakhir jika ada yang mau tanyakan. Ustadz, Afwan. Mau tanya Silakan. tapi keluar dari tema boleh nggak Ustadz? Ya, apa itu, Bunda? Ini sih masalah waris Ustadz, Kalau tapi nggak yang masalah jelimet waris. sih. Ya, Iya. ada beberapa Oke. sih. Yang pertama, ketika nih seorang ibu ya ditinggalkan suaminya gitu kan. Kemudian Hmm. kayak misalnya PNS gitu Ustadz, kan ada Hmm. dapat apa pensiun ya, pensiun Ya. gitu. Nah, sementara kan ibu ini masih punya 3 anak yang harus dibiayai gitu. Nah, Ya. kemudian apakah yang dari pensiun itu harus dibagi secara hukum waris ataukah hanya untuk nafkah dan pembiayaan gitu, Ustadz? Eh, Kalau misalnya dipakai nih untuk memang ini ya udah lewat gitu, cuman untuk bertanya lebih ini lagi kita ada yang bertanya. Gimana tuh Ustadz? Apakah boleh gitu kan? Kemudian juga adalah satu aset juga yang terjual ya untuk pembiayaan gitu. Kalau itu gimana Ustaz? Apakah ketika seorang ayah misalnya wafat itu harus langsung semua dibagi secara rinci gitu. Kemudian jadi hak-haknya masing-masing anaknya diberikan dan itulah untuk kebutuhan anak itu gitu. Ataukah boleh itu seperti yang tadi yang pertama itu Ustaz? Nah, karena kalau mungkin pertimbangan seorang ibu ini kalau dibagikan seperti itu memang ya
kepahamannya masih belum ya dalam kondisi yang ini ya Ustadz ya, mungkin nggak ditinggal suami dan sebagainya itu kan. Bagaimana semuanya tercover dulu gitu. Yang sekolah bisa buat sekolah dulu dan sebagainya dan sebagainya. Itu gimana Ustadz? Pan? Baik, baik. Terima kasih pertanyaannya Bunda. Nah, terkait ini ya, ini pertanyaan soal waris. Ya, tidak apa. Nanti kalau saya jelaskan singkat aja dulu. Nanti kalau misalnya mau lebih apa detail lagi, silakan kontak pribadi saja soal konsultasi waris. Nah, eh, terkait dengan hal ini, ya, harta warisan, ya, harta warisan. Sebenarnya prosesnya ini langsung loncat ya. Ada beberapa proses yang kemudian perlu kita jelaskan, tapi kita loncat ke inti aja deh, ya ke inti. Yang pertama ya, yang pertama adalah eh, apa namanya kewajiban menafkahi ya, kewajiban menafkahi. Apalagi kalau misalnya tadi ada siapa, ada istri yang ditinggalkan, lalu anak-anak masih kecil. Ya, sebenarnya kewajiban menafkahi itu ketika suami masih hidup adalah kewajiban suami. Ya, kewajiban suami. Kemudian ketika suami sudah meninggal dunia, kan meninggal istri. Ketahui, istri itu sebenarnya tidak ada kewajiban menafkahi anak-anaknya. Tidak ada. Dalam syariat itu tidak ada kewajiban menafkahi anak-anaknya. Lalu kewajibannya itu berpindah. Ya, dari yang semula laki-laki yaitu suami, nanti berpindah. Ya, berpindah kemana? Berpindah kepada saudara suami yang laki-laki. Ya, itu kemudian berkewajiban menafkahi untuk siapa? Untuk untuk keponak-keponakannya. Ya, yang masih kecil-kecil itu. Ya, nafkah yang primer. Ya, papan, sandang, paman, pangan gitu ya. Begitu ya. Kemudian untuk pembagian waris ya, pembagian waris itu apakah harus semua kemudian dibagi ya, dibagi dan juga apa namanya harus langsung dibagi fisiknya juga. Sebenarnya pembagian waris itu sampai pada tahap orang atau masing-masing ahli waris mengetahui ya berapa bagiannya pada harta warisan itu. Nah, kemudian apakah nanti misalnya ya istri dengan beberapa anak tadi. Ya, ada istri, misalnya istri dapat seperdelapan, misalnya kan, karena ada anak-anak tadi. Kalau anak-anaknya tinggal dilihat apakah perempuan semua atau ada laki-laki. Kalau ada laki-laki perempuan, nanti berarti seperdelapan satu per tujuhnya nanti sisanya untuk anak-anak. Itu. Tapi dilihat dulu nanti ada nggak ahli waris yang lainnya, ayahnya, ibunya mayit gitu kan. Ada tidak? Misalnya ada ayah ibunya mayit juga mendapat bagian masing-masing seperenam misalnya begitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu untuk anak-anak yang masih kecil ya tidak mungkin diberikan, tidak mungkin diberikan. Kalau dia belum balik ya maka nafkahnya bukan diambilkan dari harta warisan, tapi diambilkan dari atau di cover oleh yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Ya, bertanggung jawab untuk menafkahi. Misalnya saudara laki-lakinya siapa? Si mayit. Ya, begitu. Dari keluarga ayahnya. Ya, itu ayahnya anak-anak tadi. Gitu. Kalau sudah balik, nah itu bisa diambilkan dari apa? Jatah warisannya. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau lebih detailnya silakan nanti bisa kontak ini saja untuk konsultasi. Demikian ya. Kita cukupkan sudah jam 7 lebih 8. Insya Allah. Baik Ustadz, Baik, jazakallah baik. khair. Jazakumullah khairan. Cukup ya. Iya Ustadz, Nanti nanti kalau bisa misalnya ibu. eh, kalau misalnya mau lebih detail lagi, silakan nanti kontak ya. Nanti Iya khawatir Ustadz, panjang. siap. Ya, Baik, siap Ustadz. jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Mudah-mudahan apa yang kita Wajazakallah. pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Jazakallah.